Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma ftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, bermujalasah bersama-sama di majelis ilmu ini yang mudah-mudahan setiap langkah per langkah kita masing diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala bi ahsanil jaza, dengan balasan dan ganjaran yang terbaik, dan mudah-mudahan langkah kita menjadi orang-orang yang bertakwa, langkah kita menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu dibimbing, diaping dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan khatamkan panginten banyak hikmah yang ke-16, yang notabene-nya hikmah ke-16 ini adalah hikmah yang paling panjang yang ada di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Kalau kita mau simpulkan lagi supaya dapat gitu pemahaman secara utuhnya, dari yang pertama yaitu Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mempertanyakan 10 hal. Jadi makna kaifa itu aslinya istifham. Istifham itu tolabul fahmi, artinya bertanya. Tetapi terkadang kalau dalam ilmu balaghah itu ada istifham itu fungsinya untuk mengatakan ketaajuban, kekagetan, keheranan, bahkan ada juga yang maknanya itu untuk menafikan atau mentiadakan. Nanti bisa kita pahami nanti ketika setelah kita bacakan hikmah demi hikmah yang terurai dalam hikam yang ke-16 ini. Yang pertama, pertanyaan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita ulang lagi. Kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwallazi adhara kulla syai'in. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala tergambar dalam akal dan hati kita, pikiran kita, terhijab, terdinding oleh sesuatu, padahal segala sesuatu Allah lah yang menciptakan. Artinya tidak mungkin segala sesuatu atau sesuatu apapun bisa mendinding Allah, yang notabene-nya segala sesuatu itu Allah lah yang menciptakannya. Yang harusnya segala sesuatu yang diciptakan itu menjadi dalil, petunjuk akan wujudnya Allah, jatuhnya di kita malah menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwallazi dhahara bi kulli syai'in. Dan bagaimana pula Allah terdinding, terhalang oleh sesuatu, sedangkan segala sesuatu wujudnya, zahirnya, adanya dengan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala akan tampak dengan segala sesuatu. Bagaimana mungkin sesuatu yang diciptakan oleh Allah bisa menghijab Allah, sedangkan Allah bisa zahir, bisa tampak dengan segala sesuatu yang telah Ia ciptakan. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwallazi dhahara fi kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa terhalang oleh sesuatu sedangkan Allah tampak di dalam segala sesuatu. Apapun yang diciptakan oleh Allah pasti di dalamnya mengalir kudroh irodahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin yang segala sesuatu yang diciptakan itu mengalir kudroh dan irodahnya Allah, kita malah terhalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan salah satu ketaajuban atau keheranan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari kepada kita ini yang ahlul hijab ya Pak. Kalau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ya sudah ahlu syuhud ya Pak. Artinya ahlu syuhud itu melihat makhluk Allah pasti yang dilihatnya zat
Allahnya. Kalau kita kan lihat makhluk Allah ya kadang-kadang ada Allahnya, kadang-kadang belengwe sama sekali teu ayaan. Ya, kadang-kadang sakapeung eling, sakapeung teu eling teh pan urang mah. Jadi ketika melihat makhluk Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yang sebagai ahlul hijab, yang terlihat mungkin bukan zatnya Allah, tetapi yang terlihat oleh kita tuh kekuasaannya Allah. Betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala, betapa irodahnya Allah Subhanahu wa taala, betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga seringkali ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa, mulut kita mengucapkan naon biasanya Pak? So kadang-kadang sok aya anu salah oge nya Pak. Subhanallah atau masya Allah ini Pak? Masya Allah atau subhanallah. Padahal kadang-kadang ada juga yang mengucapkan itu subhanallah, masya Allah. Bahkan ada juga yang mengatakan Allahu Akbar. Artinya apa? Artinya ketika dia melihat sesuatu yang terbayang, yang terhadir di dalam hatinya adalah sifat kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin itu kita sudah sampai di titik itu ya Pak ya. Insya Allah lah kita semuanya sudah sampai di titik itu. Tinggal dawamnya aja. Tinggal istiqomahnya aja. Artinya kita harus menunggu dulu sesuatu yang ajaib baru subhanallah. Menunggu dulu sesuatu yang kata kita aneh baru masya Allah. Laras tahu Pak? Jadi untuk mendapatkan masya Allah kita mah harus ulin heula ka mana? Pangandaran. Untuk mendapatkan Allahu Akbar dan subhanallah kita kudu ndaki heula ke Gunung Gede. Padahal mah hal yang ada di sekitar kita, yang notabene-nya cek kita mahal biasa, padahal itu tuh harusnya bisa juga mengucapkan lisan kita teh subhanallah. Hal-hal yang menurut kita biasa kan sebenarnya mah luar biasa. Kita menunggu heula sesuatu yang menurut kita teh langka, menurut kita teh ajaib, menurut kita teh aneh luar biasa, barulah bisa mengucapkan subhanallah. Padahal yang ada di sekitar kita pun sebenarnya mah subhanallaheun keneh, masya Allaheun keneh, dan lain-lainnya. Sampai sini bisa dipahami banyak. Nah, jadi jangan sampai Bapak tuh menunggu adanya Allah melihat sesuatu yang aneh dulu. Padahal yang menurut kita nggak aneh pun di sana pun sudah ada kudroh dan irodahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bagaimana mungkin Allah terharang oleh sesuatu sedangkan Allah ada di dalam segala sesuatu yang telah Ia ciptakan. Bukan berarti Allah ada di cicak, bukan ya Pak ya. Bukan berarti Allah ada di pohon, bukan. Tetapi bagi kita mengartikannya Allah sifatnya ada di dalam setiap makhluknya. Kudroh dan irodahnya Allah mengalir dalam setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa adz-dzahiru likulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah terhalang oleh sesuatu sedangkan Allah menampakkan dirinya bagi setiap sesuatu yang telah Ia ciptakan. Pernah kan kemarin kita bahas dalilnya banyak, bahwa segala sesuatu itu bertasbih bihamdihi dengan mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun sama, sebagian banyak manusia pun mengucapkan tasbih, berzikir, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kasirun haqqo alaihim azab. Tetapi banyak juga dari golongan manusia yang tidak menyadari hal itu. Jadi kan kita udah dikasih tahu nih informasi oleh Allah. Allah ciptakan gunung bertasbih enggak ke Allah, Pak? Benar. Asli, nah. Kantos ngadangu. Acan. Kemudian laut diciptakan oleh Allah. Laut bertasbih tidak, Pak? Bertasbih. Hewan diciptakan mau yang berakal mau yang tidak berakal. Yang kita khususkan dulu yang tidak berakal, semuanya bertasbih tidak kepada Allah, Pak? Bertasbih. Bahkan asyamsu wal qamaru wan nujumu, langit, matahari, bulan, bintang dan lain-lainnya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahun, tetapi kan kita tidak mengetahui dan mengerti apa yang mereka ucapkan. Kan kemarin kita sudah sampaikan banyak bahwa Kanjeng Rasul itu selalu khutbah di pinggir pohon kurma, yang mana pohon kurma ini semestinya tidak punya rasa sedih dan teboga hate. Larasnya, Pak. Tetapi pada suatu hari ada orang dari Ansor menawarkan mau membikinkan Rasul mimbar.
sehingga yang biasanya dipakai sandaran pohon kurma akhirnya ditinggalkan oleh Kanjeng Rasul. Ketika Rasul berkhutbah ternyata ada suara yang menangis seperti rengekan anak kecil. Betapa kagetnya para sahabat ketika saat itu Rasul turun dari mimbarnya kemudian memeluk sebatang pohon kurma. Namun lambat laun akhirnya tangisan tersebut menghilang. Disadari bahwa tangisan tersebut berasal dari mana, Pak? Pohon kurma. Pantas kira-kira aya pohon cerik, Pak. Nah, itu bedanya sahabat pada saat ini. Kira-kira lamun Jumaatan ayeuna itu tangkal mangga nu di luar cerik mabur atau tetap salat di masjid. Kalau kita mata kaopnya Pak anu cerik setik pasti kunti. Padahal Rasulullah SAW pada saat itu berkhutbah di masjid, kemudian sahabat pun menyaksikan ada yang menangis. Ternyata asal suara tangisan tersebut adalah pohon korma, yang mana pohon korma itu bersedih kalau dia nanti tidak akan berdampingan lagi dengan Rasulullah. Luar biasa makhluk Allah. Padahal pohon loh, Pak. Ya apalagi manusia. Artinya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah semuanya memuji Allah. Semuanya bertasbih kepada Allah. Berarti Allahnya tembong atau ente, Pak? Allahnya tampak atau tidak apa bagi mereka? Bagi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, mereka bertasbih kepada Allah. Berarti mereka meyakini adanya Allah dan melihat adanya Allah. Kok kita manusia makhluk yang paling sempurna tidak melihat keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala? Minimal yang kita lihat adalah asmaul husnanya Allah. Minimal yang kita lihat adalah sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang selanjutnya banyak. Wa kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'in. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala terhijab oleh sesuatu, sedangkan Allah telah zahir, telah tampak, telah wujud sebelum segala sesuatu. Artinya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini membutuhkan Allah untuk wujud. Bagaimana hal yang baru bisa menjadi penghalang bagi zat yang bersifat kidam? Bagaimana sesuatu yang diciptakan bisa menjadi penghalang bagi zat yang menciptakan? Allah itu zahir, Allah itu ada qabla wujudi kulli syai'in, sebelum wujudnya segala sesuatu. Kok segala sesuatunya malah menjadi hijab? Nah, kemudian ini kita rada percepat saja ya, karena udah berapa mingguan ya teh bahas hikmah ke-16. Bahasna panjang, pahamna henteu kan jadi. Jadi ya kita mudah-mudahan baiklah gitu, banyak ada 1-2 hikmah yang menempel di hati sehingga mudah-mudahan itu sing janten manhaj kita, menjadi cara jalan hidup kita, sehingga itu bisa kita istiqomahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa wa azharu min kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah terhalang oleh sesuatu, padahal segala sesuatu itu kalau dibandingkan dengan Allah pasti lebih tampak dan lebih zahir Allah. Kita ini diibaratkan kegelapan. Makhluk itu diibaratkan kegelapan. Yang memberikan cahaya bagi kita adalah Allah. Artinya kita itu berasal dari ketiadaan, kemudian diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mewujudkan dengan yang diwujudkan, kira-kira lebih tinggi mana derajatnya, Pak? Yang mewujudkan. Kemudian ketika ditanya oleh Syekh Ibnu Athaillah, lebih tembong mana antara cahaya dengan kegelapan, Pak? Lebih jelas mana antara cahaya dan kegelapan, Pak? Tentu lebih jelas cahaya. Sedangkan cahaya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Bagaimana mungkin segala sesuatu ini bisa menghalangi Allah padahal ia teh gelap, Allah teh cahaya. Bisa terpahami atau tidak, Pak? Kekagetan Syekh Ibnu Athaillah. Bagaimana mungkin kita makhluk terhalang oleh makhluk yang lain yang notabenenya itu ibarat kegelapan, menghalangi Allah yang ibarat cahaya. Kan kemarin cahaya itu artinya banyak ya, Pak. Salah satu arti cahaya itu adalah mewujudkan atau menciptakan.
Artinya kegelapan itu artinya tidak ada atau adanya diadakan. Sampai sini bisa dipahami Pak? Insyaallah lah. Salah jengna. Nah, sedikit lagi lah. Fa kaifa yutasawwaru, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa tergambar dalam akal pikiran kita. Nah, kemarin udah sampai situ, banyak kita lanjutkan. Ayyuh jibahu syai'un, terhalang oleh sesuatu. Wa huwa al-wahidu allazi laisa ma'ahu syai'un, sedangkan Allah adalah zat yang esa, zat yang maha satu, yang tidak ada siapapun bersama Allah. Bagaimana Allah bisa terhalang oleh sesuatu, sedangkan Allah zat yang maha tunggal, yang maha satu, allazi laisa ma'ahu syai'un, yang tidak dibarengi oleh sesuatu apapun. Kita bisa melihat sesuatu kalau tidak terhalangi. Leres ya Paknya? Bapak ini bisa lihat saya karena saya tidak terhalangi. Tinggal kalau kita lihat ibu-ibu nggak kelihatan Pak. Kenapa Pak? Karena ada halangnya. Ini lebih ajaibnya, lebih takjubnya kita terhadap zat Allah itu, Allah tuh nggak terhalang, tetapi nggak kelihatan. Luar biasa. Nggak ada yang menghalang sama sekali, tetapi Allah Subhanahu wa taala kok nggak zahir bagi kita. Nah, sehingga kata Syekh Ibnu Athaillah, bagaimana mungkin Allah bisa terhalang oleh sesuatu sedangkan Allah tidak bersama sesuatu. Makanya Allah itu wahid, Allah itu ahad, Allah itu esa. Esanya Allah kalau kita ngaji dalam kitab Tijan, kitab tauhid, Allah itu satu. Satunya Allah itu maksudnya satu zatnya, satu sifatnya, satu juga af'alnya. Satu zat itu maksudnya gimana? Satu zat itu tidak ada yang menyerupai Allah segala sesuatu apapun. Leres Bapak? Artinya kan satu Allah tuh. Allah itu maha esa, Allah itu satu. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Satu maksudnya. Yang kedua, Allah tuh satu, maksudnya Allah tidak terdiri dari beberapa bagian seperti kita. Kita ini terdiri dari beberapa bagian. Mana Pak? Ada tangannya, ada kepalanya, ada kakinya, ada perutnya, ada wajahnya. Jadi sebenarnya kita tuh satu atau banyak Pak? Kita teh sebenarnya satu atau banyak ini teh? Kayaknya pas-pasnya mah kita teh satu yang kumpulan dari banyak. Kan gitu jadinya banyak. Kalau Allah itu satu yang bukan terdiri dari kumpulan juz-juz, nggak ada komposisinya. Karena yang punya komposisi itu makhluk. Bisa dipahami banyak. Makanya nanti kalau Bapak ngaji ilmu tauhid, Allah itu bukanlah zat yang murakkaban, tersusun min juz'in atau min ajzain, dari juz-juz. Enggak, Allah itu satu. Maksudnya satu teh tidak tersusun dari bagian-bagian. Kalau jangan pahami bahwa Allah tuh punya wajah, Allah tuh punya tangan, Allah tuh punya kaki, Allah tuh punya badan dan lain-lainnya. Kalaulah kita bayangkan seperti itu, maka kita masuk golongan yang mentasbihkan Allah. Apa artinya mentasbihkan Allah? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena yang punya struktur anggota itu cuma makhluk. Ada nggak Pak makhluk yang nggak punya bagian lagi Pak? Ada nggak Pak? Bagian terkecil dari satu zat disebutnya apa Pak? Atom. Laras Pak? Atomnya. Susunan atom nyusun disebutlah satu jirim. Kan gitu banyak. Rada lamun ngaji tauhid rada dileukeunnan sakedik ya mentang nanti ngaji tauhid kedah aya kopi ya banyak. Biar ada cenghar. Nah, saya terangkan sedikit banyak. Ini kitab tuh disebutnya zat. Leres Pak? Zatnya banyak atau jirim lah. Jirim itu sesuatu yang ada bentuknya kemudian membutuhkan tempat. Tersusun dari sesuatu atau tidak Pak? Tersusun. Kemudian ku saya dibelah jadi dua. Bisa Pak? Yang belah dua dibelah deui ku saya. Terus yang belah dua tadi dibelah deui.
terus dibelah deh sampai satu titik, yang satu titik itu nggak bisa dibelah lagi. Maka itu disebutnya apa dalam ilmu fisika apa namanya? Atom. Laras Pak. Berarti yang tersusun makhluk, yang tidak tersusun makhluk. Bisa dipahami atau tidak sama Bapak? Sekali deui. Bapak punya batu. Bapak batu teh dipek-prek ku Bapak. Pek-prek belah dua. Pek-prek deui belah dua deui. Pek-prek deui nepi ka hancur berkeping-keping sampai satu titik, yang titik itu teh enggak bisa deui ku Bapak dibagi-bagi. Atom dia cek urang. Atomnya makhluk bukan, Pak? Makhluk bukan itu teh, Pak? Kemudian batu yang gede yang terdiri dari beberapa bagian tadi makhluk juga bukan, Pak? Berarti Allah teh bukan bagian yang terkecilnya, bukan juga bagian yang besarnya. Bisa dipahami Bapaknya? Jadi kalau kita apa itu Allah, bukan yang terkecil, bukan juznya, bukan juga kulnya, bukan juga yang besarnya. Artinya Allah itu satu, ya satu aja. Sampai sini nggak akan nyampe mungkin ya Pak otak kitanya, berarti kumaha atau Allah atau sedugi kadinya pahami. Sehingga kalau Bapak mau menemukan Allah, jangan tafakuri zat Allah, salah besar. Allah sudah kasihkan pelajaran bagi kita, laisa kamislihi syai'un, bahwa Allah itu tidak ada yang serupa dengannya segala sesuatu apapun. Berarti Bapak cukup cari tahu segala sesuatu selain Allah, berarti selain segala sesuatu itu Allah. Bisa dipahami atau tidak Pak logikanya? Umpama ini Allah, ini sesuatu. Jangan cari tahu Allahnya, jangan fikirkan Allahnya. Pikirkan saja sesuatu ini dengan sesuatu ini, sudah paham betul dua-dua ini, maka selain dari ini Allah. Bisa dipahami banyak? Artinya kenali seluruh sifat makhluknya, maka selain dari itu pasti Allah. Dan yang ada di makhluk nggak akan mungkin ada di Allah, yang ada di Allah nggak akan mungkin ada di makhluk. Itu aja patokan tauhid itu. Jadi tauhid itu apa? Mengesahkan Allah. Maksudnya tidak menyerupakan Allah dengan segala sesuatu. Maksudnya lagi, yang ada di Allah nggak ada di makhluk. Laras Pak? Yang ada di makhluk nggak ada di Allah. Udah beres. Itu baru zatnya. Kemudian sifatnya. Sifat Allah pun satu. Tapi kan banyak cenah. Sifat zatnya ada 20, sifat af'alnya ada 99, asmaul husna. Kok disebut masih tetap wahdaniyat fil sifat, tetap esa dalam sifatnya? Maksudnya Allah itu satu. Allah punya sifat qadir tidak, Pak? Qadir tidak, Pak? Qadir itu artinya berkuasa, atau Allah subhanahu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah sangat kuasa. Kuasa itu apa artinya tuh? Bisa, sangat bisa untuk melakukan apapun yang Allah larasnya banyak. Nah, saya tanya, Pak, bisanya Allah itu mulai kapan? Bisanya Allah mulai kapan? Kudrohnya Allah mulai kapan? Kelihatannya ketika nyiptakan makhluk. Laras dah, Pak? Karena kan kalau nggak ada makhluknya nggak kelihatan tah kudrotnya. Nah, sebelum menciptakan makhluk, Allahnya tetap kudrot atau tidak, Pak? Tetap kudroh. Maka kudroh Allah yang zaman azali sebelum makhluk dengan kudrohnya Allah yang setelah menciptakan makhluk, kudrohnya satu, tetap eta kene. Bisa dipahami ku Bapak? Bedakan dengan kita. Bapak sekarang bisa berjalan atau tidak, Pak? Bisa berjalannya Bapak kapan? Bisa berjalannya kita umur 2 tahun atau 3 tahun. Tetapi ketika Bapak berojol jadi bayi, kudroh berjalannya ada atau tidak? Tidak ada. Kemudian berjalannya Bapak ketika umur 2 tahun, bisa berjalannya dengan umur Bapak 5 tahun, dengan umur Bapak 10 tahun, dengan umur Bapak 20 tahun, beda nggak kualitasnya? Beda. Nah, Allah mah kudroh nanu rek baheula, rek nu ayeuna atau yang akan datang, kudrohnya tetap angger satu. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Allah Maha mengetahui, sifatnya ilmu. Ilmunya Allah satu. Ilmu sebelum menciptakan makhluk, ilmu setelah menciptakan makhluk, atau ilmu yang akan
datang. Semuanya tetap ilmunya sama. Ilmu bapak yang sekarang dengan kerorok sama atau tidak? Beda. Jangankan ilmu dengan yang orok, ilmu ayeuna dengan ilmu besok pun beda. Allah mah ilmu yang sebelum menciptakan, seketika menciptakan, sesudah menciptakan, bahkan ketika tak ada makhluk pun ilmunya tetap anggar eta-eta keneh. Sehingga Allah tuh satu dalam sifatnya. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Nah, sehingga bagaimana zat Allah yang punya sifat satu, tidak dibarengi oleh segala sesuatu apapun, masih bisa terhalang, terhijab. Nah, sehingga mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang tidak terhijab oleh segala sesuatu apapun, ya Pak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Kaifa yatasawwaru ayuhjibahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah terhalang oleh sesuatu sedangkan Allah lebih dekat darimu daripada segala sesuatu yang lain. Mana satu atau nabi itu? Sekali saya namanya. Bagaimana mungkin Allah bisa terhalang oleh sesuatu sedangkan Allah dibanding-bandingkan dengan segala sesuatu yang lain masih lebih dekat Allah denganmu daripada segala sesuatu apapun. Apa sih yang terdekat dengan kita? Bahkan punten jantung kita, diri kita pun tetap lebih dekat Allah. Tetapi dengan dekatnya Allah seperti itu, pernah kita melihat Allah? Tidak pernah. Tapi jangan bayangkan, Pak. Jangan bayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat-dekatnya jarak. Jangan pernah bayangkan itu. Karena jarak itu adanya untuk makhluk. Bahwa dekatnya Allah Subhanahu wa taala lah qurbu ilmin wa ihatatin. Dekatnya ilmu Allah dengan kita. Dekatnya liputan Allah dengan kita. Apapun yang kita lakukan pasti Allah tahu. Pasti Allah mengetahui. Pasti Allah menghisap kita. Pasti Allah tahu dan melihat kita. Karena sababiah ilmunya yang begitu mencakupi kita dari segala arah, maka Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita. Kalau kita nyebut dekat itu kalau ada jaraknya yang dekat. Kalau saya dengan Bapak anu di juru itu jauh dekat, Pak. Jauh. Kalau Bapak nanti hitungan Allah Subhanahu wa taala dekatnya menggunakan jarak berabe, Pak. Kalau Allah lagi dekat dengan Bapak berarti jauh dengan saya dong. Kalau Allahnya dekat dengan saya menggunakan jarak berarti jauh dengan Bapak. Dan sekarang ini Allah tuh dekat dengan siapa saja atau hanya dengan beberapa orang? Dengan semua makhluknya Allah dekat. Kalau kita ibaratkan dekatnya Allah dengan menggunakan jarak, repotnya akal kita untuk memahami itu luar biasa. Kalau Allah dekat dengan saya, lagi dekat dengan saya, berarti jauh dari Bapak. Kalau Allah dekat dengan Bapak, jauh dari saya. Itu konsekuensi kalau dekatnya menggunakan jarak. Maka jangan pernah artikan bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hamba itu walaupun aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat gerong, dekatnya menggunakan masafah, menggunakan jarak. Jangan pernah pahami ayat itu atau dekatnya Allah dengan pengertian dekat berjarak. Sampai sini bisa dipahami banyak. Suatu ketika Sayyidina Ali pernah ditanya, Pak, bahwa waqala Ali karamallahu wajah al-haqqu ta'ala laisa min syai'in, pernah menyampaikan bahwa Allah itu bukan dari sesuatu, wala fi syai'in, dan bukan di dalam sesuatu, wala fauqa syai'in, dan bukan di atas sesuatu, wala tahta syai'in, dan bukan di bawah sesuatu. Sampai sini bisa dipahami atau tidak, Pak, dauhannya? Allah itu, kata Sayyidina Ali, bukan dari sesuatu, bukan di dalam sesuatu, dan tidak di atas sesuatu, dan tidak di bawah sesuatu. Itu luar biasa kalau Sayyidina Ali mendaus puyeng-puyeng ya banyak. Apa itu maksudnya? Kata beliau, itlau kana min sa'in lakana mahlukon. Kalau Allah dari sesuatu tentu itu makhluk. Dan makhluk mah pasti diciptakan dari sesuatu, maka Allah tidak ada dari sesuatunya. Allah itu apa sih? Diciptakan dari apa sih? Makanya kan dalam kitab-kitab tafsir itu
Salah satu yang menjadi asbabun nuzulnya surat Al-Ikhlas itu ketika ada pertanyaan orang kafir kepada Rasulullah, "Ya Rasul, Tuhan-Tuhan kami itu terbuat dari dahab, dari emas, terbuat dari perak, terbuat dari tembaga, terbuat dari timah dan lain-lain. Kemudian dari apakah terbuat Tuhanmu?" Maka dijawab apa oleh Rasulullah, Pak? "Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad." Artinya Allah tidak diciptakan dari sesuatu. Karena kalau ada dari sesuatunya pasti makhluk. Pun Allah tidak di dalam sesuatu. Kalau Allah di dalam sesuatu pasti Allah terkurung oleh sesuatu. Kalau Allah terkurung oleh sesuatu pasti Allah tuh dikalahkan oleh sesuatu itu. Paham atau tidak, Pak? Kemudian Allah juga tidak di atas sesuatu. Karena Allah kalau di atas sesuatu pasti Allah juga makhluk. Kenapa? Karena dia butuh untuk tempat berdiam diri. Nah, saya tanya, Pak, makhluk itu salah satu cirinya yang tak bisa terlepas sampai yaumul kiamah ialah membutuhkan tempat untuk dia bisa tinggal atau diam. Bapak mau dimanapun berada itu pasti butuh tempat. Laras satana pintu, Pak. Itu tidak bisa dinafikan. Nah, yang butuh tempat itu disebutnya jirim, Pak. Jirim itu adalah sesuatu yang butuh tempat. Contohnya kita. Sok Bapak sekarang cari satu keadaan kondisi yang Bapak tuh nggak butuh tempat sama sekali. Ada nggak, Pak? Ada nggak kira-kira, Pak? Kapaeh-paeh ge urang membutuh tempat. Ka maut-maut wae ge urang tetap butuh kuburan. Nah, pertanyaannya, tempat itu makhluk atau bukan? Tempat itu makhluk atau bukan, Pak? Makhluk, oke. Berarti kalau makhluk mah diciptakan dong. Darasnya. Nah, pertanyaan selanjutnya kan ada tuh di surat Ar-Rahman. Ar-Rahman kah? Yang Ar-Rahmanu alal arsyis tawa itu surat nanti kan? Ya, di Al-Qur'an namanya Ar-Rahmanu alal arsyis tawa, bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau secara harfiahnya istawa, duduk alal arsy, di atas aras. Pertanyaannya, aras itu berarti tempat bagi Allah kan, Pak? Kalau Allah duduk di atas aras. Arasnya itu duluan mana antara aras dengan Allah, Pak? Aras itu makhluk atau bukan? Makhluk. Makhluk berarti dia diciptakan oleh Allah. Laras berartinya berarti sebelum adanya aras, Allahnya di mana? Kalau Bapak sebutkan bahwa Allah itu butuh tempat, sebelum diciptakan aras, Allahnya di mana? Kan gak keakalan ke orang, teka pikiran ke orang. Kalau Bapak jawab, oh aras mah udah duluan daripada Allah, berarti aras juga Tuhan. Kholik atau bukan makhluk. Paham gak, Pak, maksud pertanyaan saya, Pak? Ulah nu paham teh saya hukum itu banyak orang para baringung gitu kumaha. Nah, sehingga hal ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak berada di atas sesuatu yang dipakai untuk tempat, dipakai untuk berdiam diri di atasnya. Enggak. Kalau Bapak bayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala butuh tempat, yang tempat itu adalah makhluk, maka sebelum diciptakan makhluk, di mana Allah tempatnya? Makanya ketika itu Sayyidina Ali pun mengatakan Allah itu tidak pernah di atas sesuatu. Allah itu ada sebelum menciptakan tempat dan waktu. Sekarang pun Allah tidak membutuhkan tempat dan waktu. Udah gitu aja beres. Kalau Bapak ditanya, Pak, sekarang Allahnya ker malam atau ker siang di Allah? Kan bingung kalau dipertanyakan seperti itu. Kalau ada yang bertanya seperti itu, di Allah sekarang malam ataupun siang, maka jawab aja buru-buru, Allah itu yang menciptakan siang dan malam. Allah ada sebelum adanya siang dan malam. Dulu nggak butuh siang dan malam, sampai sekarang pun nggak butuh siang dan malam. Sampai sini bisa dipahami banyak. Nah, sehingga lebih selamatlah akidah kita, lebih selamatlah tauhid kita. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan dulu atau tidak? Serada berat yang kelihatan yang pada paruyeng sana ya.
Nah ya. Kanjeng Nabi Musa itu adalah salah satu nabi yang ingin ngelihat zatnya Allah. Zatnya Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Bahkan kan orang-orang Yahudi pun dauhnya wa id qulna ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha rotan fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Musa, pokoknya mah kami mual iman kecuali kami hatta narallah, melihat Allah jahrotan secara mata telanjang. Maka dengan adab yang kurang luar biasa, kurang ajarnya, orang-orang Yahudi pada saat itu fa'akhadatkumus sa'iqah, dibentar wau maut sadayana. Artinya ketika umat Yahudi ingin melihat Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan hal itu. Satu, karena memang kekufurannya. Namun suatu ketika pun Kanjeng Nabi Musa ingin melihat zatnya Allah. Ketika melihat zat Allah pun Allah Subhanahu wa taala tidak menampilkan seluruhnya zatnya Allah. Hanya diambil beberapa titik dari nurnya Allah Subhanahu wa taala, bukan zatnya banyak, dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan deh bahwa Allah itu cahaya deh. Kumaha tuh ngomongnya saya artinya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ngambil hanya dari sebagian nurnya saja. Jangan diartikan bahwa Allah itu cahaya deh, karena cahaya itu makhluk. Pokoknya mah gampang. Allah itu apa? Bisi setan kenanya dina hate orang. Jadi lamun Allah teh apa atuh? Allah itu tidak segala sesuatu yang ngeretek di hati saya, maka selain itu pasti Allah. Udah gampangnya gitu kata Imam Syafi'i. Apapun yakhtiru bibalika fallahu siwah. Apapun yang ngeretek di hatimu, apapun yang terlintas di pikiranmu, maka Allah selain dari itu. Karena yang terlintas di pikiran kita pasti makhluk. Maka Kanjeng Nabi Musa itu pingin lihat zat Allah secara utuh. Hanya bagian dari nurnya saja sudah hancur. Leburlah gunung yang pada saat itu nandean nurnya Allah. Larasnya apanya? Itu kan kisahnya seperti itu. Bahkan ketika wa kallamallahu Musa taklima pun kallamahu miwaro hijabin. Harus dihijab dulu gitu. Baru bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan Allah. Jangan bayangkan juga di ngobrolnya Kanjeng Nabi Musa dengan Allah teh seperti ngobrol ulang jeung urang. Keur naon tembal di ditu. Oh keur kieu. Aya naon ayeuna tembal di ditu. Bukan. Ya tos we Kanjeng Nabi Musa berkomunikasi dengan Allah, ngan komunikasinya jangan diserupakan seperti berkomunikasinya makhluk dengan makhluk. Makanya repotna tauhid kan kayak gitu banyak. Nah, sekarang Kanjeng Nabi Musa yang melihat zat Allah itu yang melihat aslinya gitu banyak. Tetapi kalau ahlu suhud, yang ahlu tasawuf, yang melihat Allah Subhanahu wa taala itu punten banyak. Ketika melihat zat Allah itu bukan hakikat zatnya Allah seperti apa, bukan. Jangan tertipu bahwa ketika kita ngaji tauhid itu kita mencari hakikat Allah seperti apa. Tidak. Ketika kita ngaji tasawuf tuh kita melihat Allah, berarti melihat Allah tuh zatnya seperti ini, zatnya bakal gini. Enggak. Yang lebih dari itu ialah yang poin penting dari ngaji tauhid atau ngaji tasawuf adalah kita selalu merasa dilihat oleh Allah. Atas gitu. Itu teh patokan maksimalnya seperti itu. Atau lebih dari itu ada satu tingkatan lagi. Tujuan utama ngaji tauhid, ngaji tasawuf adalah kita seakan-akan banyak melihat Allah. Yang kita lihat itu bukan zatnya Allah pada hakikatnya. Ya kan bingung kita nyeritakannya yang padahal kita belum pernah tiba di makom tersebut ya banyak. Kan kata Kanjeng Rasul, kamu ibadah seakan-akan melihat Allah, kan seperti itu banyak. Ya bingunglah kita mau nerangkannya gimana, kita enggak sampai ke situ. Makanya udah patokan aja yang gampang aja dulu sebelum ke sana, yaitu ketika kita dalam kehidupan sehari-hari seakan-akan diawasi oleh Allah. Udah segitu aja patokannya. Saya sini Jadi kalau kenapa Kanjeng Nabi Musa sampai hancur lebur, karena yang diambil nurnya itu dari hakikat zatnya Allah gitu. Tetapi kalau yang dimaksud oleh ulama tasawuf itu bukan melihat zat Allah itu seperti hakikatnya Allah itu jadi gini, bukan seperti itu maksudnya. Karena kan ada dauhan dalam Al-Qur'an yang banyak, la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir.
Allah nggak akan pernah bisa dilihat oleh mata, tetapi Allah bisa melihat segala sesuatu yang diciptakannya yang mempunyai mata dan penglihatan. Wa huwal latiful khabir. Itu patokannya banyak. Jadi mata telanjang itu tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Pak atau cekap Pak? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Kanjeng Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Perlu diketahui dulu, Pak. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu kan dari mulai Masjidil Aqsa, kemudian ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu melewati beberapa alam lah. Dari alam mulkinya, langit pertama, langit kedua, langit ketilu, Baitul Ma'mur, kemudian Mustawa, Rafraf dan lain-lain itu terlewati ketika Kanjeng Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Oh, berarti itu dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Gitu mungkin ya. Atau Allah Subhanahu wa taala itu karena berada di atas, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pergi ke sana untuk menemukan alamatnya Allah. Bapak kalau tahu sababiah kenapa Kanjeng Rasul Isra Mi'raj ke atas, karena kalau masih bertemu dan berkomunikasi, bermunajat dengan Allah di alam dunia itu yang paling tinggi tempatnya di mana? Di gunung, garis Pak. Yang paling tinggi di alam dunia itu tempat di mana, Pak? Di gunung. Udah ada nggak nabi yang berkomunikasi dengan Allah di gunung? Udah ada belum, Pak? Udah ada. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad masih tetap di alam dunia, maka sama levelnya tuh, Pak. Laras ya? Sama levelnya dengan Kanjeng Nabi Musa yang berkomunikasi dengan Allah tuh di gunung, yang bermunajat kepada Allah tuh di gunung Tursina ya, larasnya di gunung Tursina. Ayatnya itu kan wa'adna Musa arba'ina lailatan summa takhattumul ijra ila akhiril ayat. Kemudian kenapa Kanjeng Rasul itu di ke atas kan? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu disuruh ke Sidratul Muntaha, yang mana Sidratul Muntaha itu adalah tempat ciptaan Allah yang paling tinggi. Yang di sana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu disuruh munajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajat seperti biasa. Makanya kan ketika pulang Isra Mi'raj kan ditanya Siti Aisyah, Kanjeng Rasul itu lihat Allah atau tidak? Jawabnya lihat atau tidak? Luka, tak apal pokoknya ayat dua jawabannya. Kan yang ditanya teh dua, Ibnu Abbas sama Siti Aisyah. Ibnu Abbas ditanya, Rasul ketika Isra Mi'raj lihat Allah atau tidak? Kata Sayyidina Ibnu Abbas, oh lihat atuh. Kemudian ketika Siti Aisyah ditanya, Rasul ketika Isra Mi'raj lihat Allah atau tidak? Naon dijawab Siti Aisyah, Pak? Tidak. Kalau ada orang yang ngomong Rasul itu lihat Allah, maka dia pakot kadzabah, bohong. Nah, artinya kalau kita pakai kemungkinan yang pertama Siti Aisyah bahwa Siti Aisyah sudah mengabarkan bahwa Rasul ketika Isra dan Mi'raj itu bukan untuk melihat Allah, tetapi untuk bermunajat kepada Allah. Itu poin intinya di situ, Pak. Jadi sehingga bukan dalil bahwa Kanjeng Nabi Musa di piwarang ke gunung Tursina, Allahnya ada di gunung, bukan dalil. Dan bukan juga dalil bahwa Kanjeng Rasul disuruh ke Sidratul Muntaha, Allahnya di luhur. Bisa dipahami atau tidak? Nah, sehingga Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tujuannya banyak. Salah satunya ialah linuriyahu min ayatina, untuk melihatkan ke Kanjeng Rasul betapa besarnya ciptaan dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas tempatnya. Sampai sini bisa dipahami. Ada yang masih cukup banyak. Maka cekap, Pak. Kalau cekapnya kita sudahi saja lah banyak hikam yang ke-16 ini dengan penutupan dauhan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya ajaban kaifa yadharul wujudu bil adam am kaifa yasbutul hadisu ma'a man lahu wasful kidam. Kaget, aneh, luar biasa, bagaimana mungkin sesuatu yang wujud bisa terlihat di sesuatu yang tidak ada, dan bagaimana mungkin sesuatu yang baru malah bisa jadi ada padahal sudah ada zat yang maha
kidam, yang terdahulu. Ya intinya semua pertanyaan yang didatangkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini merupakan dalil bahwa Allah tidak terhalang oleh makhluknya. Udah segitu aja patokan inti dari hikmah tersebut. Sehingga kita ada besar kemungkinan insya Allah sebelum kita meninggal kita sudah musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala, entah itu sababiahnya melihat sifatnya Allah atau melihat asmanya Allah, atau minimal nggak bisa musyahadah ya kita muraqabah. Artinya muraqabah selagi kita hidup kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah di minggu yang akan datang kita masuk ke hikmah yang ke-17 berarti ya banyak. Panginten sakitu wae. Mudah-mudahan sing aya manfaatna, wabil khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.